Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kurniawati Yusuf AR, NIM 1931041056, kelas PJKRC Angkatan 19. Baik, saya akan memaparkan materi tentang validitas. Validitas seperti sudah disinggung di depan bahwa ketentuan penting dalam evaluasi adalah bahwa hasilnya harus sesuai dengan keadaan yang dievaluasi. Mengevaluasi dapat diumpamakan sebagai pekerjaan memotret gambar, potret atau foto dikatakan baik apabila sesuai dengan aslinya, bukan lebih baik dari aslinya seperti dikatakan oleh iklan foto. Gambar pemotretan hasil evaluasi tersebut di dalam kegiatan evaluasi dikenal dengan data evaluasi. Dalam pembicaraan ini akan dikemukakan adanya dua jenis validitas. Validitas pertama menyangkut soal secara keseluruhan yang akan dibahas pada bagian awal bab ini. Yang pertama, macam-macam validitas. Di dalam buku Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarbia B. Anderson dan kawan-kawan disebutkan, a test is valid if it measure what it purpose to measure, atau jika diartikan lebih kurang demikian. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dalam bahasa Indonesia, valid disebut dengan istilah sahih. Sebenarnya, pembicaraan validitas ini bukan ditekankan pada tes itu sendiri, tetapi pada hasil pengetesan atau skornya. Contoh, skor yang diperoleh dari hasil pengukur kemampuan mekanik akan menunjukkan kemampuan seseorang dalam memegang dan memperbaiki mobil, bukan pengetahuan orang tersebut dalam hal yang berkaitan dengan mobil. Tes yang mengukur pengertian tentang mobil bukanlah tes yang sahih untuk mekanik. Validitas sebuah tes dapat diketahui hasil pemikiran dan dari hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis, yaitu logical validity, dan hal yang kedua diperoleh validitas empirical validitas. Dua hal inilah yang dijadikan dasar pengelompokan validitas tes. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika, yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, makna validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Sebagaimana pelaksanaan tugas lain, misalnya membuat sebuah karangan, jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangan sudah baik berdasarkan penjelasan tersebut, maka instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen secara logis sudah valid. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas kontrak. Kontrak validity. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan materi pelajaran yang dievaluasi. Selanjutnya, validitas kontrak. Sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan kontrak aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. B. Validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman seseorang
dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru yang akui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji bahwa sebuah instrumen memang valid. Penguji tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriterium atau sebuah ukuran. Kriterium yang digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen dimaksud ada dua, yaitu yang sudah tersedia dan yang belum ada, tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang. Dari uraian adanya dua jenis validitas, yakni validitas logis dan dua macam, dan validitas empiris yang juga ada dua macam, maka secara keseluruhan kita mengenal adanya 4 validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas ada sekarang, dan validitas prediktif. Dua yang pertama yakni 1 dan 2 dicapai melalui penyusunan berdasarkan ketentuan atau teori. Sedangkan dua berikutnya yakni 3 dan 4 dicapai atau diketahui sesudah dibuktikan melalui pengalaman. Yang pertama, validitas isi, content validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Bagaimana merinci materi untuk kepentingan diperolehnya validitas isi sebuah tes akan dibicarakan secara lebih mendalam pada waktu menjelaskan cara menyusun tes. Yang kedua, validitas konstruk validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Yang ketiga, validitas ada sekarang, contract validity. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.